Angkat tangannya di atas. Penjelasan tentang kurikulum merdeka. Istilah baru dalam kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama ada capaian pembelajaran, yang kedua ada tujuan pembelajaran, yang ketiga ada modul ajar. Nah, mari kita bahas tentang capaian pembelajaran. Apa itu capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran adalah pengganti dari KI dan KD dalam kurikulum 2013. Adapun perbedaan dari capaian pembelajaran tidak lagi perpisahan antara segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap seperti dalam KI dan KD, melainkan kesatuan yang utuh. Nah, yang kedua adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis. Tujuan pembelajaran ini memiliki fungsi yang sama pada silabus pada kurikulum 2013, yaitu sebagai acuan perencanaan pembelajaran. Tujuan perencanaan pembelajaran juga menjadi panduan guru dan peserta didik untuk mencapai capaian pembelajaran. Nanti kita dari capaian pembelajaran akan turun menjadi tujuan pembelajaran. Nah, sehabis turun dari tujuan pembelajaran, kita turunkan lagi menjadi tujuan kegiatan. Yang ketiga adalah modul ajar. Apa itu modul ajar? Modul ajar adalah pengganti dari RPP di kurikulum 2013. Modul ajar ini selanjutnya seperti RPP, tetapi dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, dan asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran sudah dicapai atau belum. Intinya, modul ajar ini memiliki komponen yang telah lengkap dibandingkan dengan RPP. Nah, yang keempat adalah profil pelajar Pancasila. Jika di kurikulum 2013 kita mengenal muatan pendidikan karakter, namun di kurikulum Merdeka kita akan mengenal istilah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah lulusan yang bertujuan menunjukkan karakter kompetensi yang diharapkan diraih dapat menguatkan nilai leluhur Pancasila terhadap peserta didik. Nah, yang terakhir adalah kurikulum operasional satuan pendidikan atau yang kita singkat dengan KOSP. KOSP adalah nama lain dari KTSP. KOSP membuat seluruh rencana proses pembelajaran yang diselenggarakan di satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh penyelenggaraan pembelajaran. Untuk menjadikannya bermakna, KOSP ini dikembangkan dengan sebuah konteks dalam kebutuhan peserta didik atau satuan pendidikan di masing-masing lembaga. Nah, sekarang masuk pada tema besar pada kurikulum Merdeka Belajar. Nah, yang pertama, aku sayang bumi, yang kedua, aku cinta Indonesia, dan yang tiga, bermain dan bekerja sama. Yang keempat, imajinasiku. Di sini yuk kita lihat contoh RPPH. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Saya di sini akan membahas tentang bagaimana cara membuat RPPH sederhana. Nah, saya di sini mengambil referensi dari buku panduan guru, yaitu Pengembangan Pembelajaran Kurikulum Merdeka. Nah, yang saya acu itu adalah tentang kurikulum merdeka pada pengembangan pembelajaran, penyusunan perencanaan itu merupakan tahap pendidik membuat rencana berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan pada kurikulum operasional sekolah. Tujuan pembelajaran itu telah ditetapkan pada kurikulum operasional sekolah dan diturunkan menjadi tujuan kegiatan harian atau mingguan yang disebut juga dengan RPPH atau RPPM. Nah, pendidik dapat memilih membuat RPPM atau RPPH saja. Tentunya membuat yang sederhana. Nah, ini adalah contoh dari RPPH yang sederhana. RPPH yang sederhana tentunya pembuatan RPPH itu harus ada identitasnya. Kemudian juga tujuan kegiatannya. Nah, ini contoh RPPH.
Kemudian di RPPH itu ada topik, kemudian ada kegiatan. Kegiatan itu meliputi yang pertama itu pembukaan, yang kedua itu inti, yang ketiga itu penutup. Nah, di sini ada peta konsepnya, di sini ada nama anak, ide bermain, dan alat dan bahan. Nah, di sini ada peta konsepnya. Di sini juga ada nama anak, ide bermain, alat dan bahan. Kegiatan penutup yang kita boleh memilih membuat RPPM atau RPPH saja, tapi dengan catatan pendidik membuat perencanaan dalam bentuk harian atau mingguan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi kelas. Namun prinsipnya rencana mingguan atau harian harus sederhana, dapat dipertanggungjawabkan oleh pendidik juga. Nah, yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi itu meliputi teknik penilaian. Teknik penilaian itu terdiri dari catatan anekdot, checklist, dan hasil karya.